Bismillah ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib, para kiai, asatid, ikhwani hafizakumullah, kami mewakili pengurus harian Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa ihtimamikum ala ta'iril maimun wa ya khaira qadimi wa ya ahlan wa sahlan bil ula wal makarimi. Dan juga kami mewakili pengurus pusat Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada Sahibul Bait Kiai Haji Ihya Ulumuddin, juga segenap pengurus, asatid dan tulab Ma'had Nurul Haramain Pujon Malang yang telah menyediakan tempat, sarana dan fasilitas, juga kepada segenap mulazimin Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah dan juga pengurus dan anggota Niqabah Malang yang telah berusaha keras baik secara material dan moral. Kami hanya bisa membalas dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mewakili pengurus pusat Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada para habaib, para kiai, para asatid, ikhwan semuanya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menghadiri acara Munas Musyawarah Nasional yang kedua di hari ini dan besok. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat usaha kita ini sebagai amal soleh, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah dari guru kita Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, asatid, hafizakumullah. Untuk selanjutnya kami akan membacakan beberapa laporan. Yang pertama, hasil kerja mulai tahun 2011 sampai 2016. Laporan hasil kerja tahun 2011 sampai 2016. Yang pertama, mengatur dan merapikan maktab Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah yang berada di Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam, Surabaya, setelah pindah dari maktab markazi yang berada di Malang. Dua, mengadakan perpindahan maktab dari Pondok Pesantren Darussalam, Surabaya, yang diasuh dulu oleh Kiai Haji Muhyiddin Nur almarhum, yang ditempati selama 1 tahun, ke maktab yang baru, rumah milik Abuya Said Ahmad. Kita hanya menempati, bukan memiliki, yang berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, dekat dengan Masjid Akbar. Yang ketiga, merenovasi maktab Hay'ah As-Saffah Al-Malikiyah di Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar. 4, menambahkan nama Hay'ah As-Saffah dengan Al-Malikiyah, disebabkan di Jakarta juga ada nama yayasan yang bernama As-Saffah, yang faham mereka bertolak belakang dengan kita punya pemahaman. Maka dari itu kita tambah dengan Al-Malikiyah. Yang kelima, menyebarkan isi kitab Mafahim dan terjemahnya, serta kitab Syawarikul Anwar dan terjemahannya di media sosial WhatsApp dan Facebook per halaqah. Tapi maaf, untuk sementara ini kita berhentikan dulu karena ada beberapa udzur yang kita hadapi. Yang keenam, mencetak dan membagikan buku ADART dalam bentuk saku
sekarang yang kita pegang, yang kita bagikan di acara Munas pada hari ini. Yang ketujuh, membukukan dan mencetak serta membagikan semua wasiat Abu Yahya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam beberapa acara multaqa. Yang kedelapan, mencetak buku biografi singkat Abu Yahya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. 9, membuat dan mencetak buku saku nomor telepon alumni yang kami jadikan di souvenir Munas tahun ini. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam menulis nomor telepon alumni atau tidak mencantumkan nama alumni di buku telepon tersebut. Yang ke-10, memberangkatkan santri yang mau berkhidmah ke Abu Yahya Sayyid Ahmad di Mekah. 11, membentuk Hawari As-Safwah Al-Malikiyah. 12, mengadakan beberapa acara daurah aswaja, iktisadiyah dan pendidikan. Yang ke-13, mengadakan Olimpiade Mafahim. Ini yang pertama kali kita adakan kemarin di Kencong, Jember, yang diasuh oleh Kiai Sadid Jauhari. InsyaAllah akan kita adakan lagi nanti Syawal, akhir Syawal. Mohon kepada para habaib, para kiai, para asatid yang memiliki lembaga pendidikan untuk mengirim santri-santrinya dalam mengikuti Olimpiade Mafahim yang insya Allah akan diadakan di Pondok Pesantren Darulullah pada akhir bulan Syawal nanti. Jangan sampai terjadi seperti kemarin yang di Kencong, kita sampai mengemis-ngemis karena tidak ada peserta yang didaftar. Walaupun panitia lengkap tapi pesertanya tidak ada, bagaimana kita akan jalan? Nah, tidak mungkin. Maka dari itu kami mohon kepada para habaib, para kiai, pengasuh pondok atau lembaga pendidikan untuk menyiapkan santri-santrinya guna mengikuti Olimpiade Nasional. Untuk lebih lengkapnya silakan hubungi Ketua Hawari Pusat Ustadz Umar Faruk. Ke-14, mengadakan survei tempat multaqa dan mukernas. Insya Allah nanti atau besok akan diputuskan multaqa tahun depan akan diadakan di mana. Ke-15, ini kami perlu sampaikan karena waktu multaqa kemarin kami sampaikan, kita umumkan bahwa multaqa diadakan di pondoknya Habib Abdurrahman Bahleka Pesuruan, tapi ternyata memang kekeliruan dan kesalahan kita dari Margazi tidak merujuk ke hasil mukernas tahun kemarin, bahwa teman-teman alumni dari Nikoba Bangkalan sampai Sumeneb sepakat untuk meminta jatah multaqa sendiri. Jadi ketika kita umumkan di Pesuruan, teman-teman dari Jawa, dari Madura mengkomplain kita. Akhirnya kita musyawarahkan dan kita tindak lanjuti. Insya Allah nanti diumumkan pada besok atau nanti malam tempat multaqa akan diadakan. 15, mengadakan istimak rutin dan evaluasi mingguan pengurus harian Margazi dengan pengurus harian pusat Hawari dan Rabuah serta pengurus majalah Mafahim di Maktab Margazi setiap hari Sabtu. 16, mengedarkan surat permohonan untuk menjadi donatur tetap As-Safwah tanpa ada unsur paksaan tapi kesadaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Insya Allah mulai tahun ini masalah donatur bulanan kami sebagai sekretaris dan yang menjabat nanti sebagai sekretaris akan menyerahkan sepenuhnya kepada bendahara yang akan ditunjuk untuk menjalankan donatur bulanan ini sebagaimana permintaan dan usulan dari sebagian alumni. Dan bagi yang berminat untuk jadi donatur bulanan, silakan hubungi bendahara pusat, bukan sekretaris umum. Dan untuk laporan donatur tahun 2015 dan 2016 insya Allah akan disampaikan oleh bendahara pusat, karena kami sebagai sekretaris tidak berhak untuk membacakan masalah keuangan. 17, mencetak dan menyebarkan kalender. Alhamdulillah pertama kali kita cetak tahun 2012 hanya 1000 kalender,
Sekarang sudah bisa kita cetak 30.000 kalender. Ini semuanya berkat partisipasi antum para alumni dan muhibbin Abuya. Untuk laporan insya Allah akan kami sampaikan nanti, atau bisa dilihat di buku Mawad Istima Watani. 18. Menyebarkan SMS terjemah hadis setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Ini tidak hanya kepada alumni tapi kepada muhibbin. Insya Allah ada 1.500 kontak, kita sebarkan SMS hadis setiap hari Jumat. 19. Menyebarkan foto Abuya bersama kalam beliau setiap seminggu pada hari Jumat sekali di media WhatsApp dan Facebook. 20. Membentuk asisten Al-Katibul Am Sekretaris Umum yang terdiri dari Ustadz Ayyub dan Ustadz Ansor dengan memberikan fasilitas ruang khusus di Maktab Margazi, satu ruang dengan redaksi majalah Mafahim. 21. Membuat website resmi Hay'a As-Sofa Al-Malikiyah dengan alamat sofwatuna.org yang dipasrahkan kepada asisten Al-Katibul Am Ustadz Ayyub. Terus terang masalah website kami belum paham, makanya kami serahkan kepada Ustadz Ayyub, tapi selalu kita pantau, selalu kita lihat apa yang disebarkan, apa yang di-share, dikirim di website tersebut. 22. Membagikan musaadah dari Abuya untuk pesantren Abuya yang diasuh oleh alumni. 23. Menyebarkan hadis Nabi dan artinya di media WhatsApp dan Facebook setiap hari, yang sampai hari ini sudah masuk ke hadis yang ke-625 yang kami ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kami minta doa mudah-mudahan kami bisa istiqomah untuk menyebarkan hadis ini. Yang ke-24, mengirimkan undangan multaqo dan mukernas ke sebagian para alumni lewat kantor pos. Kalau dulu kita kirim semuanya ke Nakib menyebarkan ke anggotanya, tapi ternyata banyak laporan keluhan dari alumni, banyak mereka yang tidak mendapatkan kartu undangan. Akhirnya kita putuskan, ada yang kita kirimkan lewat pos, ada yang kita titipkan, ada yang kita berikan secara langsung. 25. Mengupdate ulang data alumni setiap tahun setelah multaqo diadakan. 26. Mengadakan dan mencetak DVD Mukernas, multaqo dan biografi Abuya. Untuk multaqo tahun kemarin di Purworejo, tahun ini silakan yang berminat ada di bazar atau stand bazar disediakan. 27. Menerbitkan APK Sawarikul Anwar dan biografi Abuya. Ini yang ada hubungannya dengan internet, bisa di-download di Play Store. 28. Melaporkan hasil Mukernas dan multaqo ke Abuya Said Ahmad. 28. Membentuk mulazimin atau mulazim yang disiapkan untuk berkhidmah dalam setiap acara multaqo dan mukernas dari santri Pujon. Alhamdulillah ini terlaksana berjalan setahun dan bisa kita rasakan bagaimana tertibnya dalam pelaksanaan mukernas dan multaqo ketika ada bantuan, ada khidmah dari para mulazimin. Yang ke 30. Membuat KTA, kartu tanda anggota, yang digunakan sebagai ID card dalam setiap acara multaqo dan mukernas. Ini yang kita pakai sekarang seperti ini. Jadi perlu kami sampaikan, ID card ini kalau bisa selalu ada di dompet. Karena ini seperti yang dulu pernah kami sampaikan, ini kartu tanda masuk surga. Karena ini termasuk kita sebagai alumni Abuya, muridnya Abuya, insya Allah semua alumni Abuya, murid Abuya masuk ke surga bersama Abu Yusuf Muhammad. Di sini masalah KTA memang kita bikin seperti itu, di dompet diletakkan, ketika ke kantor mau nginep silakan, gratis semuanya dengan catatan membawa KTA. Semuanya akan gratis tanpa membayar apapun, bahkan dikasih sarapan kalau mau nginep. Dan guna yang lain ketika acara seperti multaqo dan mukernas digunakan untuk ID card. Di sini ada Mika. Tadi waktu antum registrasi itu kan bukan infak,
tapi ganti rugi untuk mika yang kita pakai. Mungkin ada yang kenapa tidak gratis? Ya sudah digratiskan semuanya, kita semuanya souvenir, tidak ada yang bayar, makan tidak bayar, ngirim tidak bayar, masa 10.000 keberatan untuk mengeluarkan kan tidak mungkin. Lah mika ini gunanya nanti ketika multaqo tolong disimpan, ketika multaqo tolong dibawa dan dipakai KTA. Ketika multaqo nanti yang dibawa cuma KTA saja tanpa mika, ya seperti tadi akan ditarik 10.000 untuk ganti rugi dari mika. Kalau KTA-nya misalkan lupa atau hilang, mau tidak mau harus buat baru. Kalau lupa di rumah, tidak mau bikin baru, silakan pulang lagi, ngambil KTA-nya, balik lagi ke lokasi multaqo atau mukernas. Dan tolong, tadi ada satu KTA yang dititipkan di registrasi. Tolong diambil ke kami. Kalau tidak mau silahkan. Tapi setiap multaqo bikin bayar 30.000. Soalnya kalau seperti ini semuanya kacau nanti. Tidak mungkin jadi organisasi. Ya soalnya kita kan repot bikin KTA itu, tolong dihargai sedikit lah. (31) Yang penting mohon KTA selalu dibawa di dompet. Karena ada acara, ada sedikit cerita ketika teman kita ditilang sama polisi, ditunjukkan KTA, Pak saya ditunggu sama guru saya, ini guru saya, ini tanda kalau saya muridnya. Katanya polisi, sudah Pak, jalan saja, tidak pakai ditilang, barokahnya KTA. 31 mengadakan turba ke beberapa nikoba dan pesantren alumni. 32 mencetak dan menyebarkan majalah Mafahim tiap bulan, insya Allah nanti akan kami laporkan setelah ini. 33 melacak di internet akun yang melecehkan foto Abu Yazid Muhammad. 34 mengirim hasil mukernas ke semua alumni via email dan SMS yang menginginkan. 35 mengusut terbitan tabloid Suara Islam edisi 197 yang menyebutkan bahwa Tajul Muluk yang di Sampang, ada kasus Syiah, itu mengaku muridnya Abu Yazid Muhammad. Kita luruskan di tabloid Suara Islam, dan alhamdulillah sudah selesai. 36 mengirim surat ke Minfo, Kementerian Informasi, terkait dengan foto Abuya yang dicemarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 37 menyebarkan SMS setiap hari pada bulan suci Ramadan. 38 menyebarkan hadis yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa di WhatsApp. 39 memberikan musaadah kepada keluarga alumni yang meninggal dunia. 40 memberikan musaadah untuk setiap acara daurah. 41 memberi bisyarah kepada Haris Maktab dan asisten Al-Katibul Am. 42 menanggung semua souvenir dalam setiap acara multaqo, mukernas dan munas untuk mengurangi beban daripada Sahibul Bait, souvenir margazi yang menanggung. Kalau Sahibul Bait mau menambah ya silakan, tapi mereka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan dana souvenir. 43 menyebarkan foto Abuya dan kalam beliau setiap hari pada bulan Ramadan di WhatsApp dan Facebook. 44 mengeluarkan pernyataan sikap atas tragedi pembakaran masjid di Papua ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri 1436 Hijriah di media sosial. 45 membantu alumni dalam menyebarkan undangan takziah sambung doa via SMS dan WhatsApp dengan catatan takziah yang meninggal satu alumni itu sendiri, yang kedua istri, yang ketiga orang tua atau mertua. Untuk selain itu mohon maaf tidak kami sebarkan, apalagi tetangga alumni. Saudara tidak kami sebarkan, karena kalau saudara sebarkan nanti kita sibuk dengan SMS tok. 46
mencetak dan menyebarkan stiker, foto dan kalam hikmah Abuya seperti yang kita bagikan dalam souvenir hari ini. Nah, itu kita cetak ada 12 item sebetulnya. 47 mengeluarkan pernyataan sikap atas tragedi bom di Jakarta. Ini sudah kita tampilkan di majalah edisi yang ke 26 atau 25. Nah, ketika ada tragedi bom di Jakarta. Gimana? Pernyataan kalau kita tidak setuju dengan adanya teroris, berarti tidak baca majalah itu. Tidak beli juga mungkin. Tidak langganan. 48 mengadakan kunjungan resmi atas perintah Abu Yazid Ahmad. Maaf, ini bukan kita jalan-jalan, tapi ini perintah langsung dari Abu Yazid Ahmad selaku pembimbing utama Hay'ah Shafwah Al-Malikiyah ke Hay'ah Shafwah Malikiyah Malaysia. Nah, di sini tidak ada nikobah luar negeri karena Malaysia sudah membentuk Hay'ah Shafwah sendiri yang Abu Yazid Muhammad dulu sebelum wafat sudah menyuruh Haji Komarudin, Datuk Komarudin untuk mendirikan dan dilaksanakan sama Abu Yazid Ahmad. Selanjutnya kemarin kita mengunjungi mereka bagaimana proses manajemen untuk pelaksanaan Shafwah Malikiyah Malaysia. Sekarang tidak datang. 49 ini yang tidak ada di buku Mawad, menyarankan kepada alumni untuk membuat APK WhatsApp guna mempermudah komunikasi dan informasi. Karena kalau semua punya WhatsApp kita sebarkan cuma 1 menit semuanya nyampe. Tapi kalau SMS terus terang perlu 1 hari 1 malam. Untuk menyebar ke semua alumni perlu 1 hari 1 malam. Tapi kalau WhatsApp cukup 1 menit insya Allah nyampe semuanya. Ini kami mohon untuk membuka WhatsApp. Tapi di sini ada masalah baru. Kemarin ada perintah langsung dari Abu Yazid Ahmad, Shafwah dan baik di pusat atau nikobah dilarang untuk membuat grup di WhatsApp. Kalau atas nama pribadi silakan, tapi atas nama margazi atau atas nama nikobah dilarang sama Abu Yazid Ahmad untuk membuat grup. Makanya di sini Munas grup sementara. Grup sementara. Setelah Munas insya Allah besok atau lusa akan kita bubarkan. Karena seperti yang antum mungkin lihat grup Munas yang kedua kemarin kita bikin ternyata timbul beberapa fitnah. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Di sini makanya kalau antum atas nama pribadi bikin grup di WhatsApp, monggo silakan, tidak masalah. Tapi atas nama nikobah, atas nama markazi, atas nama bidang atau majelis, mohon untuk tidak membuat grup di WhatsApp karena rawan terjadi muncul fitnah, perselisihan antar alumni yang salah faham dalam penyebaran apa yang ada dalam WhatsApp. Itu laporan hasil kerja 2011 sampai 2016. Selanjutnya laporan inventarisasi mulai tahun 2011 sampai 2016 yang sekarang masih bisa dipakai. 1 buah figura besar foto Abuya, 10 buah pin Hay'ah Shafwah Al-Malikiyah, 22 buah papan nama untuk margazi dan nikobah, 1 unit hard disk eksternal, 1 unit dispenser, 1 unit ranjang jati, 1 unit almari jati, 1 set kursi jati, 1 unit kasur, 1 bed cover, power bank, mouse wireless, 1 unit televisi 32 in, 1 unit televisi 24 in, parabola, kabel HDMI, 2 unit salon, 2 unit lemari besi, 1 unit brankas penyimpanan dokumen penting, perlengkapan kantor, perlengkapan dapur, 1 set kursi meja musyawarah, 5 unit AC, 2 unit printer, 2 unit laptop, dan perlengkapan pembuatan KTA. Selanjutnya laporan masalah majalah Mafahim. Kami di sini ya mungkin ada yang sedikit komplain dengan kami.
sekretaris kok ngerangkep. Sekretaris kok ngerangkep jadi pimpinan umum majalah. Terus terang kami tidak minta. Kami ditunjuk, ada mandat dari Al-Aminul Am. Apapun yang kami lakukan semuanya Aminul Am sudah tahu dan memberikan mandat kepada kami. Jadi kalau komplain jangan ke kami, ke Aminul Am. Majalah Mafahim, laporan. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah dan juga partisipasi antum, alumni dan muhibbin Abuya yang membantu kami dalam penulisan naskah dan pemasaran majalah. Sampai sekarang majalah Mafahim masih bisa terbit hingga memasuki tahun ketiga. Dan semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih sempurna. Amin. Di sini perlu kami beritahukan bahwa tim redaksi majalah Mafahim, di mana pimpretnya Ustadz Ansor, alhamdulillah bisa melaksanakan wadifah amanah, sudah bisa melengkapi kebutuhan operasionalnya secara mandiri dengan besaran dana yang hampir setiap bulan membutuhkan kurang lebih 30 juta setiap bulan. Majalah ini dalam tahap awal atau edisi perdana yang kita cetak bulan Januari 2014, antum masih ingat ketika ada multaqo di Dalwa, kita jadikan souvenir, bermodalkan 28 juta pinjam tanpa bunga ke Rebuah dan LPI Al-Haramain, juga partisipasi dari beberapa donatur. Alhamdulillah pada edisi ke-8 sudah bisa kita lunasi semua hutang serta bisa sedikit berpartisipasi dalam tiap acara multaqo dengan menyumbangkan edisi terbaru sebanyak 1000 majalah dan 200 majalah dalam setiap acara Mukernas. Yang dalam souvenir ada majalah terbaru, kemarin multaqo juga ada. Nah, ini sedikit partisipasi dari tim redaksi. Juga ikut berpartisipasi dalam acara Olimpiade Mafahim dan juga acara Daurah Aswaja dengan menyumbang beberapa majalah untuk souvenir peserta. Adapun jumlah majalah yang kita cetak setiap bulan, alhamdulillah ada peningkatan setiap edisi. Dari edisi pertama yang hanya 3.000 menjadi 5.500 sampai 6.000 tiap bulannya. Dan ini murni habis terjual, tidak ada sisa. Bulan ini kita cetak misalkan 6.000. Kalau ada orang atau alumni atau siapapun minta majalah edisi 26 sebanyak 50, maaf, habis, tidak ada. Karena kami cetak sesuai dengan permintaan. Adapun inventaris yang telah kami miliki dari majalah Mafahim, yang pertama CD, software hadis Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah. 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 Kalau sita kan 6, tis'ah kan 9. Sita, tis'ah. Di sini tis'ah. Yang penting tis'ah, kitab hadis 6. Salah ketik. 2 DVD eksternal. 3 HP Asus Zenfone. 4 lensa kamera. 5 lampu flash kamera. 6 laptop Acer, 7 buku penunjang, 8 scanner, 9 sepeda motor, 10 flash disk, 11 laptop Asus, 12 AC merek Sharp. Sedangkan program yang sudah berjalan, 1 penerbitan majalah setiap bulan, 2 penerbitan APK atau program majalah untuk dibaca di HP per bulan. Jadi setiap awal bulan itu kita terbitkan APK majalah, tapi edisi yang awal. Jadi alhamdulillah sudah kita terbitkan, kalau tidak salah ada 9, edisi ke-9 atau keberapa, atau 11. Jadi untuk bulan ini insya Allah terbit edisi yang terbaru atau yang selanjutnya.
3. Menerbitkan bundle majalah tiap tahun dalam bentuk CD, bukan dalam bentuk buku atau majalah, tidak, karena itu khusus bagi kita Markazi dan Abu Yazid Ahmad. Untuk kita jual kami tidak mampu karena memang tidak lengkap karena kehabisan stok dari majalah yang kita cetak. 4. Memberikan bisyarah kepada tim redaksi majalah Mafahim. 5. Memberi THR kepada pengurus harian Markazi dan majalah berupa sarung Samarinda. Demikian yang bisa kami laporkan yang berkaitan dengan majalah Mafahim. Saran dan kritik yang bersifat membangun selalu kami tunggu. Yang membangun. Tolong, kalau misalkan ada yang mengkritik, yang menulis kok itu saja. Yang mengkritik seperti itu, mohon untuk menulis redaksi, naskah. Jadi itu yang kritik membangun. Kalau seandainya ngeritik itu tok yang nulis dalam majalah, tapi dia tidak nulis naskah, ini tidak membangun namanya. Mohon maaf. Terus terang untuk naskah kita sangat kekurangan. Padahal antum ini masya Allah, para kiai, para asatid yang tiap hari taklim. Walaupun antum tidak nulis, punya murid suruh ngerangkum kan bisa. Nah, kalau sudah dirangkum bisa di email ke Pimpret. Insya Allah kalau gitu semuanya lancar ini majalah. Tidak kekurangan naskah. Sekali lagi kami atas nama tim redaksi majalah Mafahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak kepada semua yang berpartisipasi dalam menulis naskah dan ikut andil dalam memasarkan majalah ini, dan juga kepada semua para pelanggan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka, baik yang ngambil tiap bulan 2.000, ada 2.000, ada yang ngambil tiap bulan 500, ada yang tiap bulan 200, sampai tiap bulan 1 pun ada. Tapi sangat disayangkan kalau tidak berlangganan. Ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami mendoakan semoga semuanya lancar. Jazakumullah ahsanal jaza wa tumtum fauqa ma rumtum, amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para asatid yang kami hormati, yang keempat, di sini laporan kegiatan bisa dilihat di buku Mawad Istimak Watani, tak perlu kami bacakan karena di situ sudah ada. Yang kelima, nama pengurus harian Nikobah dan ketua Hawari bisa dilihat di buku Mawad Istimak, dan kami mohon maaf kalau tidak semua nama pengurus Nikobah kami cantumkan dikarenakan data mereka belum dikirim oleh nakib yang bersangkutan. Jadi di situ ada nama pengurus harian Nikobah, ada yang lengkap, nakib, wakil, bendara, sekretaris, ketua cabang. Ada yang tidak lengkap, ada wakilnya yang kosong, bendara kosong, ini kosong, cuma nakibnya tok yang ada. Itu menunjukkan nakibnya belum mengirim data kepada kita, padahal sudah kita SMS beberapa kali, ya tidak ada tanggapan. Contohnya bisa dilihat sendiri di buku Mawad. 6. Hasil Mukernas mulai pertama, mulai ke-6 sampai ke-10 bisa dilihat di situ, ada yang sudah terlaksana, ada yang belum terlaksana. Kami mohon maaf kalau ada beberapa agenda yang belum dilaksanakan oleh pengurus masa khidmah tahun ini. Yang ke-7, masalah laporan kalender juga bisa dilihat di buku Mawad Istimak. Para habaib, para kiai asatid hafidhakumullah, hari ini kita menghadiri acara 5 tahunan Munas kedua dengan agenda penyegaran kepengurusan Markazi periode 2016-2021. Dan kami mewakili segenap jajaran pengurus Markazi periode atau masa khidmah 2011-2016 memohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melaksanakan amanah dan kewajiban kami. Dan kami pribadi sebagai sekretaris umum memohon maaf, beribu maaf atas segala kekurangan, keteledoran, kekhilafan dan kesalahan kami selama 5 tahun dalam menjalankan amanah yang mulia ini. Juga kami berharap semoga Hay'ah As-Sofa Al-Malikiyah pada periode berikutnya bertambah baik, bertambah terbuka. Begitu juga kami mengucapkan jazakumullah khair atas segala pemasukan dan kritikan
sekali lagi yang sifatnya membangun. Sebagaimana Buya mengajarkan kita dalam metode bertakwah dan mengingatkan orang lain dengan cara merangkul, tidak memukul, mengajak, bukan menyepak, mengobati, bukan menyakiti, membantu, bukan mengganggu, menghargai, bukan mencurigai. Para habaib, kiai, asatid, hafidhakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam laporan tersebut di atas kurang lengkap dan sempurna. Wa qad qila faftah lahu baba i'tidharin in fasad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Kalaupun ada yang belum atau kurang puas dengan apa yang kami laporkan, kami persilakan rawuh datang ke ruang markazi untuk konfirmasi sejelas-jelas mungkin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.